Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Junansyah, kelas 11 TAB Teknik Alat Berat. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen starting system. Starting system merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk memutar engine pertama kali. Terdapat dua macam starting system yang digunakan oleh Caterpillar, yaitu electric starting system dan air starting system. Gambar di atas menunjukkan rangkaian electric starting system. Ketika starter switch diaktifkan, arus yang kecil mengalir dari baterai ke solenoid dan kembali ke baterai melalui ground. Starter motor mengambil energi listrik dari baterai dan mengubahnya ke dalam engine mekanik untuk memutar flywheel saat engine di start. Motor starter sama dengan motor listrik lainnya, di mana gaya putar dioperasi oleh injeksi gaya-gaya magnet di dalam motor itu sendiri. Komponen starting system. Rangkaian starter memiliki beberapa komponen yang dihubungkan sebagai perangkat kontrol dan pelindung. Perangkat ini dibutuhkan pada starter motor serta dan mencegah starter motor beroperasi ketika mesin sedang berada dalam mode operasi karena alasan safety. Komponen-komponen pada rangkaian listrik starter terdiri atas berikut ini: amateur atau rotor, field winding atau stator, inter-drive, overrunning clutch drive, baterai, cable and wire, key start switch, neutral switch atau jika dilengkapi, starter relay, dan starter solenoid. Armatur atau rotor. Starter motor berbeda dengan motor listrik sederhana. Starter motor dapat menghasilkan torsi yang sangat besar pada kecepatan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem untuk mendukung lilitan serta untuk meningkatkan kekuatan setiap medan magnet pada lilitan tersebut. Sebuah starter armatur terdiri atas armatur shaft, armatur core, komutator, dan armatur winding. Starter motor shaft menopang armatur pada saat armatur tersebut berputar dalam hose. Field winding atau stator. Field winding adalah sebuah kawat atau fixed terisolasi yang digulung dengan melingkar dan menciptakan medan magnet yang kuat di sekitar motor armatur. Pada saat arus mengalir melalui kumparan, medan magnet dan kutub menjadi sangat besar. Median tersebut dapat berkisaran 5 hingga 10 kali medan magnet permanen. Pada saat medan magnet di atas pole pitch tolak menolak dengan medan yang dihasilkan armatur, maka motor akan berputar dengan gaya besar. Inter-drive drive. Bergerakan inersia digerakkan oleh gaya rotasi. Pada saat armatur berputar, penggerakan ini aktif setelah motor itu mulai bergerak. Pada saat motor berputar, gaya inersia yang diciptakan pada penggerak membuat pinion bergerak ke atas ulir sehingga pinion tersebut enggan dengan ring gear pada swivel. Anda dapat menciptakan kembali gaya ini dengan cara memutar sebuah nut pada sebuah baut dan amati gerakan rotasi yang berubah menuju gerakan linear pada saat nut bergerak naik turun. Selanjutnya, overrunning clutch drive. Overrunning clutch drive adalah jenis penggerak clutch paling sederhana yang digunakan pada starter motor. Overrunning clutch drive membutuhkan sebuah tuas untuk menggerakkan pinion engine dengan freewheel ring gear. Pinion tersebut engine dapat freewheel ring gear sebelum armatur melalui berputar. Jenis sistem penggerak ini ada sebuah sistem khusus yang digunakan untuk mencegah armatur tidak berputar dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Tuas akan menarik pinion dan flywheel, sedangkan overrunning clutch menjaga kecepatan yang terlalu tinggi. Overrunning clutch mengunci pinion pada satu arah putaran dan mengizinkan putaran ke arah yang lain.
Hal ini memungkinkan pinion agar dapat memutar flywheel ring gear untuk menghidupkan mesin. Overriding clutch juga membuat pinion gear bergerak bebas pada saat engine mulai berjalan. Selanjutnya baterai. Baterai adalah komponen yang berfungsi untuk menyuplai semua kebutuhan listrik ke starter motor. Sehingga starter motor dapat menghidupkan engine, baterai harus terisi penuh dan dapat kondisi yang baik agar sistem starter motor dapat beroperasi dengan maksimal. Selanjutnya kabel dan wire harus mengalir tinggi yang melalui starter motor cukup tinggi sehingga membutuhkan kawat yang berukuran cukup besar agar memiliki resistansi rendah. Dalam sistem kabel, maka menghubungkan baterai dengan relay dengan starter motor. Sementara dalam sistem yang lain, kabel akan dihubungkan langsung dari baterai ke starter. Kabel ground juga harus berukuran cukup besar agar dapat menahan aliran arus. Semua konektor dan sambungan dalam sistem starter harus memiliki resistansi sekecil mungkin. Starter switch. Starter switch mengaktifkan starter motor dengan cara meneruskan daya ke starter relay dari baterai. Switch tersebut dapat dioperasikan secara langsung dengan menggunakan kunci atau tombol untuk diaktifkan dari jarak jauh dengan menggunakan kunci pengontrol serta ditempatkan pada dashboard assembly. Selanjutnya, neutral switch. Semua kendaraan yang akan dilengkapi dengan posisi atau transmisi untuk otomatis memerlukan switch pengaman netral yang hanya memungkinkan starter motor bekerja pada posisi parkir atau netral. Switch ini dapat ditempatkan pada transmisi atau shifter atau pada linking. Kontak switch akan close pada saat selektor transmisi dalam kondisi parkir atau netral, serta open pada saat selektor transmisi berada dalam gear transmisi engage. Semua switch pengaman jenis ini harus dijaga kondisinya serta tidak boleh di bypass atau dihilangkan. Selanjutnya, starter relay. Starter relay atau switch magnet dapat digunakan dalam beberapa sistem starter. Komponen ini dapat rangkaian kontrol teletik di antara switch dan starter solenoid. Komponen merupakan sebuah switch magnet yang koilnya diaktifkan oleh listrik dari baterai yang disuplai melalui starter switch. Starter relay umumnya ditempatkan sedemikian rupa supaya kabel antara starter dan baterai sependek mungkin. Starter relay menggunakan sejumlah kecil arus dari starter switch untuk mengendalikan arus yang lebih besar di starter solenoid serta mengurangi beban pada saat start switch. Pemberian arus pada switch pemberi arus pada relay winding akan menyebabkan flagun terjadi atas karena agar magnet yang dihasilkan oleh kumparan. Ditch kontak juga akan tertarik di atas dan akan menyentuh ujung baterai dan ujung terminal starter. Arus akan mengalir dari baterai menuju starter solenoid. Selanjutnya, starter solenoid. Solenoid merupakan kombinasi cara kerja sebuah relay dengan kemampuan untuk melakukan kerja mekanikal atau mengaktifkan penggerak. Starter solenoid menghasilkan medan magnet yang menarik solenoid lunger dan langsung berhubung dengan overriding clutch drive untuk mengaktifkan pinion. Solenoid memiliki dua lilitan yang berbeda untuk memperoleh operasi yang aktif. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.